Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berbagi dimanapun saja berada. Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kali ini kita kembali dipertemukan melalui channel Dayana Berbagi ini. Channel yang membagikan berbagai hal terkait dengan pengetahuan, pendidikan, serta berbagai informasi terkait dengan pendidikan. Untuk kali ini, saya memenuhi permintaan dari sahabat Dayana Berbagi di berbagai tempat, khususnya para peserta diklat calon kepala sekolah. Ini adalah bagian kedua dari jawaban pertanyaan tersebut. Kalau yang lalu itu pada bagian 1 saya telah menjawab bagaimana cara menulis laporan pelaksanaan RTL atau rencana tindak lanjut dari diklat calon kepala sekolah. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Bapak sudah membuat draft terkait dengan laporan pelaksanaan RTL tersebut? Kalau kemarin kan saya jawab, insya Allah kalau saya sempat akan saya jawab pada video bagian kedua. Nah, alhamdulillah saya sempat-sempatkan kali ini saya sudah membuatnya dan akan coba saya bagikan pada bapak-bapak atau ibu-ibu baik yang bertanya maupun yang tidak bertanya terkait dengan draft laporan pelaksanaan rencana tindak lanjut diklat calon kepala sekolah. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen untuk membagikan draft yang sudah kami siapkan. Jadi, sekali lagi ini alhamdulillah saya sudah sempat membuatnya sesuai janji saya, maka saya bagikan pada bagian kedua ini. Seperti apa nanti draftnya yang perlu bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik dan sahabat Dayana Berbagi, khususnya para peserta diklat calon kepala sekolah, bahwa berdasarkan dua hal ya. Yang pertama adalah tentang sistematika, yang kedua tentang tata cara penulisan laporan pelaksanaan RTL. Yang ini sebenarnya sudah dimuat di dalam buku pedoman RTL dan juga sudah saya sampaikan melalui video bagian pertama atau video sebelum ini. Maka saya berusaha sudah membuat draft laporan pelaksanaan RTL tersebut itu sesuai dengan sistematika dan tata cara penulisan laporan pelaksanaan RTL tersebut. Harapannya, Bapak Ibu khususnya para peserta diklat calon kepala sekolah bisa tertawa karenanya nanti bisa ATM, ambil, tiru, dan modifikasi. Jangan ATP, ambil, tiru, plek. Kalau tiru plek nggak ada isinya nanti. Oke, Bapak Ibu. Nah, seperti apa draftnya itu? Ini. Yang pertama, ini draft laporan bagian awal. Ini sudah 120%, masa kurang besar ya. Nah, jadi ingat, ini tuh kertasnya adalah A4. Bagian atas 4, kiri 4, kanan 3, bawah 3. Jadi tulisannya laporan pelaksanaan rencana tindak lanjut atau RTL diklat calon kepala sekolah. Sesuai tata cara penulisan ini tidak ada tambahan apa-apa kecuali logo. Ya, tambahan logo Pemkot atau Pemkap. Kalau sekolah Bapak Ibu itu apa? Dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, tapi kalau dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi, maka logonya kan logo
provinsi. Jangan yang warna-warni, di situ dikatakan warnanya hitam putih saja. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, diameternya 2,5 cm. Terus oleh siapa, namanya siapa, gelarnya apa, kemudian nih di bagian bawah Dinas Pendidikan, kalau kabupaten ya kabupaten mana, kalau kota mana, kalau provinsi mana. Baru nama sekolah, alamatnya, jalan mana, baru bawahnya boleh tambahi tahun. Kalau sekarang ya berarti tahun 2021, kalau tahun depan ya tahun 2022. Baru lembar pengesahan. Laporan pelaksanaan rencana tindak lanjut jika calon kepala sekolah yang disusun oleh, ikuti saja itu yang ada di buku pedoman. Nama, NIP, sekolahnya di mana, telah disetujui dan seterusnya. Ini biasanya apa kecamatan atau kota, tulisnya ini ya sesuai dengan yang biasa digunakan sebagai surat menyurat di sekolah Bapak Ibu. Nah, baru ini kepala sekolah magang 2, malah sekolah lain ya. Ini sekolah pertama atau sekolah sendiri, nama, NIP, nama gelar, baru menyetujui kepala dinas, apakah kabupaten mana, kalau kota mana, kalau provinsi mana, ya jangan ditulis nanti saking semangatnya ini kabupaten garis miring kota garis miring provinsi, pilih salah satu. Kalau kabupaten ya kabupaten mana, kota mana, provinsi mana, nama dan gelar, pangkatnya apa, baru nih. Nah, nanti di masing-masing ini distempel dan ditanda tangan karena ini lembar pengesahan. Oke, lanjut. Nah, kata pengantar itu apa isinya? Puji syukur. Penulisan laporan pelaksanaan rencana tindak lanjut atau RPL ini dimaksudkan sebagai apa? Laporan pelaksanaan tindak ini berisi apa saja, tentang apa yang dilaporkan. Ini sekedar penjelasan. Tidak pakai ini ya boleh saja. Hanya puji syukur, kemudian ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih dalam pedoman itu disebutkan dari orang luar dulu. Misalnya kepala LPPKS yang telah apa, kemudian kepala dinas, kemudian Bapak Ibu narasumber. Ini kok. Nah, nanti kalau ada yang ini formatnya itu tidak sama, Bapak Ibu bisa Ctrl Shift C, kopikan di sini supaya nanti tidak jarang begini. Ctrl Shift C tadi, sekarang Ctrl Shift V ya, sehingga berubah formatnya, tidak jarang. Tuh Bapak Ibu panitia, kemudian kepala sekolah, baik mentor magang 1 atau kepala sekolah sendiri. Nah, ini mestinya bukan magang 1 lagi, ini magang 2. Magang 2. Kemudian Bapak Ibu Dewan Guru di sekolah magang 1 maupun 2, para peserta didik ya di sekolah magang 1 mungkin yang digunakan untuk, bisa juga magang 1 dan magang 2, terserahlah. Baru yang terakhir nanti kalau masih ada yang lain ya 9 ini jangan suami istri anak-anak nah kan nanti Bapak Ibu lah. Nah, baru penulis menyadari bahwa ini kan tiada gading yang tak terletak, meskipun benar berharap agar ini bermanfaat. Baru kecamatan atau kota mana, tanggal berapa, penulis, tidak usah ditulis nama, tanda tangan, cukup penulis begitu saja. Baru daftar isi ya. Ingat ini spasinya spasi tunggal. Daftar isi ini halamannya, kalau halaman awal itu kan pakai Romawi. Nah, itu tentu disesuaikan. Memberi halaman ini terakhir setelah semuanya jadi. Jangan di buat duluan nanti jaga sempurna. Nggak cocok. Bab 1 latar belakang tujuan begitu ya. Ini tolong ini harus rapi, jangan begini ya, nggak rapi. Kemudian bab 2 kondisi nyata sekolah magang. Sekolah magang 1, sekolah magang 2, sekolah magang 1, sekolah sendiri. Bab 3, bab 4 itu penutup, simpulan, saran, daftar pustaka. Baru lampiran. Nah kalau di panduan itu lampirannya langsung 1, 2, 3, tapi karena di situ ada
lampiran bagian awal halaman berapa, nanti yang bawah ini tidak usah diberi halaman, tidak apa-apa, cukup ininya saja. Lampiran bagian awal berapa, lampiran halaman bagian isi halaman berapa. Tentu titik-titiknya sampai sana ya. Nah, bagian awal itu apa saja, saya kira ini tidak terlalu, silahkan nanti Bapak Ibu ya. Baru daftar tabel, ini juga spasi tunggal. Nah, pemberian nama tabel ini sesuaikan, kalau ada di bab 1 berarti 1.1, 1.2 itu artinya tabel itu berada di bab 1 urutan kedua. Di bab 2 tidak ada tabel, adanya di bab 3 berarti 3.1, artinya tabel itu berada di bab 3, tabel nomor urutan 1, begitu seterusnya ya. Di bab 4 ya berarti 4.1, 4.2. Demikian juga gambar ya. Ini daftar gambar. Jadi kalau ada gambarnya 3 titik itu artinya berada di bab 3 nomor 1. Ini spasinya juga tunggal. Ini adalah bagian awal. Nah, halamannya bagian awal itu Romawi. Terus sekarang bagian isi. Nah, ini yang paling panjang. Nah, ini bagian isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang. Kepala sekolah adalah guru yang diangkat dan diberikan tugas sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk apa? Silakan cari berdasarkan teori atau ketentuan yang ada, baik berdasarkan permen atau berdasarkan buku, silakan. Ya. Kemudian berdasarkan Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang apa ini Permendiknas nomor 13 ini telah menetapkan bahwa ada 5 dimensi kompetensi yang perlu dimiliki kepala sekolah, yaitu apa saja. Ini dalam proses kemungkinan kepala sekolah dituntut untuk memiliki berbagai kemampuan dalam hal apa saja. Ini agar kepala sekolah memiliki berbagai kemampuan tersebut perlu dilakukan penyiapan kepala sekolah melalui seleksi dan jumlah calon kepala sekolah. Berdasarkan Permendikbud nomor 6 2018, itu berisi tentang apa? Disebutkan bahwa diklat calon kepala sekolah adalah apa? Tujuannya apa? Ini 1, 2, 3 itu maksudnya kalau cuma ada 2 ya 2 saja, kalau ada 6 ya tambahi. Nah, diklat calon kepala sekolah tersebut dilaksanakan dengan beberapa tahap. Yaitu tahap apa saja? Kalau apa IST 1, IST 2, OJT 1, OJT 2, kan pedoman pelaksanaan diklat calon kepala sekolah. Nah, tujuan umum apa dari setiap tahapan? Jadi misalnya tujuan umum kegiatan IST 1 itu apa? Tujuan umum IST 2 apa? Tujuan umum OJT 1 apa? Dan tujuan umum OJT 2 apa? Silakan. Saya kira ada itu di buku panduan atau di mana. Nah, sesuai dengan tujuan OJT 2, maka berbagai kegiatan yang penulis lakukan, karena fokusnya kan laporan untuk OJT 2. Apa saja yang Bapak Ibu lakukan selama OJT 2 itu? Nah, sebagai bertanggung jawab penulis, sekaligus untuk mendiseminasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, maka disusunlah laporan ini. Nah, tujuannya pelaksanaan kegiatan diklat calon kepala sekolah pada tahap OJT 2 ini secara khusus bertujuan apa? Kan ada 3 kegiatan pokok itu, yaitu tujuan dari RTK. Silakan apa? Tujuan RTK Bapak Ibu apa? Tentu masing-masing calon kepala sekolah berbeda. Tujuan khusus pelaksanaan kegiatan manajerial itu apa? Kalau ini cuma ada 1 ya tidak usah pakai AB. Kemudian tujuan khusus peningkatan kompetensi berdasarkan hasil AKPK. Berdasarkan hasil AKPK itu apa? Sehingga nanti kesimpulannya yang ikuti ini. Hasil yang diharapkan tentu sesuai dengan tujuan tadi ya sama. Hasil yang diharapkan biasanya kalau tujuannya itu meningkatkan, maka hasil itu adalah meningkatnya. Tuh ya. Kalau kasarnya meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam bidang apa ya berarti ini meningkatnya. Tuh, itu yang umum seperti itu. Nah, jadi ini tentu sesuai jumlahnya dengan yang di atas, antara hasil yang diharapkan dengan tujuan. Oke.
Sama ya. Baru bab berikutnya yaitu bab 2, profil sekolah, kondisi sekolah asal. Tuliskan sekolah asal tempat menulis itu di mana, alamatnya di mana, secara geografis sekolah ini terletak di daerah apa kota, apa desa, apa pegunungan, berjarak berapa kilometer dari pusat kota mana, sekolah ini berdiri sejak kapan, kan sudah menyebutkan sejarahnya, terus sudah berapa orang kepala sekolah memimpin sekolah itu, nomor 1 siapa, tahun berapa sampai tahun berapa, kedua siapa, dan seterusnya. Perkembangan jumlah peserta didik dari tahun ke tahun. Nah, ini bisa dibuat tabel begini ya. Paling enggak 4 tahun terakhir. Nah, penulisan tabel ini kalau di bawah ini ada belum tebal ya, nanti kalau mau tebal semua, kalau tidak ya tidak semua, supaya konsisten. Nah, sumbernya dari mana? Dokumentasi sekolah tahun berapa. Kemudian data PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Tabel, silakan buat tabelnya, bisa disalin dari tabel yang ada di sekolah. Sumbernya tahun berapa. Nah, dari tabel ini menunjukkan bahwa kondisi PTK di sekolah tersebut, sekolah mana itu, kurang apa lebih. Nah, nanti kalau memang kurang ya katakan kurang, kalau lebih ya kelebihan apa. Kemudian kondisi sarana prasarana, bisa dituliskan uang kepala sekolah berapa biji, kondisinya apa, baik apa cukup, kemudian apalagi ya, WC-nya berapa, cukup apa kurang, dan seterusnya. Menunjukkan kondisi sarpras di sekolah mana, tulis ya, adalah apa, silakan ceritakan. Kemudian prestasi di bidang akademik dan non akademik selama 4 tahun terakhir, menunjukkan bahwa apa berprestasi baik, apa cukup, apa kurang. Nah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.4. Nah, tulis tabel 2.4 apa isinya. Sumbernya ya dokumentasi sekolah. Nah, baru visi, misi, dan tujuan. Yang terakhir kan tentang pencapaian SMP. Dikhususkan mana-mana yang sudah mencapai SMP dan mana yang belum. Kalau berdasarkan rapot mutu, mencapai SMP itu nilainya 6,67 sampai 7,00 atau bintang 5. Standar apa yang sudah mencapai SMP, sedangkan kok sedang. Nah, yang belum apa? Oleh karenanya, perlu dilakukan apa? Agar yang belum mencapai SMP itu dapat mencapai SMP. Ya, jadi perlu dilakukan berbagai program dan kegiatan melalui siklus SPMI yang diduga kuat akan dapat meningkatkan indikator dan subindikator dari setiap standar yang masih rendah atau belum mencapai SMP, sehingga pada kiranya akan tercapai keseluruhan dari 8 SMP tersebut. Hasil analisis lengkapnya nanti ada di bab 3. Baru kondisi sekolah magang itu sama yang diuraikan dengan sekolah asal tadi, sekolah magang 1 atau sekolah asal, sama ya. Bisa silakan nanti tinggal copy paste saja. Tabel 2. Nama tabelnya diurutkan. Visi, misi, dan tujuan berdasarkan sama ya. Baru bab 3. Nah, ini pelaksanaan rencana tindak lanjut. Pelaksanaan rencana tindak lanjut terdiri atas apa kegiatannya? Ini ada 1 pelaksanaan RTK, rencana proyek kepemimpinan atau RTK ya, atau RTK ya. Tadi kalau nanti di bawah ada RTK, silakan nanti disesuaikan. Saya ada di bawah tulis itu RTK, yang benar RTK ya. Jadi nanti kalau ada supaya tidak salah ya, kalian saja. Nah, ini RTK itu yang benar RPK. RPK. Rencana proyek ya, bukan kalau yang benar rencana tidak. Nah, itu ada 29 ya. Nah, jadi nanti kalau ada tulisan RTK yang benar RPK. Bukan rencana tindak, tapi rencana proyek kepemimpinan.
Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kondisi sekolah magang 2 sudah tadi. Sekarang bab 3 tadi ya. Di bab 3. Nah, ini bab 3 ya, RPK ya, bukan RTK. Nah, ini adalah tujuan apa? Apa itu RPK? Saya kira di buku panduan ada, atau di buku panduan diklat silahkan yang dimaksud dengan RPK itu apa. Nah, tujuan RPK apa bagi peserta? Tuliskan. Nah, berikut ini penulis deskripsikan terkait dengan pelaksanaan dan hasil dari RPK. Yang penulis laksanakan di sekolah mana selama berapa hari, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Judul RPK-nya apa, tujuannya. Kalau di panduan itu tujuan sendiri, indikator keberhasilan sendiri. Jadikan satu tidak apa-apa, tujuan dan indikator keberhasilan. Ini tujuannya, ini indikator keberhasilannya. Mau dituliskan ini satu tujuan, 3 indikator keberhasilan juga boleh. Ya. Gandeng juga tidak apa-apa, saya kira, supaya tidak terlalu banyak subjudul. Baru program kegiatan. Program RPK ini dilaksanakan menggunakan rancangan siklus penelitian tindakan yang dirancang untuk dilaksanakan sebanyak 2 siklus dengan tindakan apa. Sesuaikan judulnya. Ada yang diklat apa, mungkin juga tidak harus diklat. Ada IHT, ada workshop, atau ada gerakan apa ya. Nah, setiap siklus tindakan terdiri atas berapa kegiatan. Apa? Ada perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, refleksi ya. Baru tuliskan nanti ya, program kegiatan pelaksanaan RPK selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3. Jadi kalau judul tabelnya harus tebal ya tebalkan semua, kalau tidak ya tidak semua. Ini pelaksanaan di sekolah asal, kalau mau ditulis di mana nggak boleh. Ini misalnya di SD negeri atau di SMP negeri mana ya. Kenapa pakai tabel? Nah, ini rahasianya kok pakai tabel itu kenapa? Dan kalau tidak pakai tabel gimana? Sebenarnya begini Bapak Ibu, kalau menggunakan tabel itu bisa ngirit halaman. Karena di dalam tabel itu ini tidak harus 12. Boleh 11, boleh 10. Tapi kalau 8 atau 9 ya terlalu kecil ya, minimal 10 lah ya. Tapi kalau ditulis deskripsi keseluruhan tentu akan memakan banyak. Di tabel itu spasinya boleh 1, tidak harus 1,5. Tuh, kalau tulisan umumnya 1,5 maka di dalam tabel itu boleh spasinya 1. Makanya boleh digunakan tabel dengan yang penting hurufnya sama. Kalau Times New Roman ya Times New Roman, karena di dalam tabel nanti misalnya Arial Nero. Jadi ini makanya menggunakan tabel itu bisa lebih mirip. Jadi apa saja program kegiatannya. Kemudian rencana pelaksanaannya kapan. Andaikan ini tidak dibuat tabel, boleh apa tidak? Boleh, silakan. Nah, baru langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatan siklus 1 persiapan. Ini juga persiapannya apa saja. Nah, kalau ini sudah bukan program tapi sudah pelaksanaan. Jadi ini kapan dilaksanakan? Ini ingat ini ya. Ini harus selalu 4-4-3 kalau ada yang ini. Ini 4. Ini 4. 4. 3. Ini juga 3. Jadi 4-4-3. Itu ya, ini langkah-langkahnya, persiapan. Mungkin akan saya bacakan semuanya. Silakan Bapak Ibu foto saja ini ya. Silakan foto pelan-pelan, kegiatan persiapan apa saja. Ini boleh tidak menggunakan tabel. Boleh. Nah, kalau tabel itu kan ini hurufnya bisa 10, spasinya bisa 1. Kalau tidak ingin ini pakai garis ya tidak usah pakai garis. Silahkan Bapak suka-suka. Misalnya kalau mau hilangkan garis ya ini klik kanan. Sehingga nanti di print tidak pakai garis, buat sending. Ini dihapus ini.
sehingga tidak pakai garis. Meskipun di sini tambah garis, tapi nanti ketika di print tidak pakai garis. Itu boleh, silakan, suka-suka aja. Kalau pakai garis itu kan banyak garis yang tidak usah pakai. Kemudian pelaksanaannya bagaimana? Ini kegiatan pelaksanaan apa, silakan. Saya seperti tadi, masa ini harus saya ajari? Sama dengan atasnya tadi. Kemudian pelaksanaan monet, monitoring dan evaluasi. Pada siklus 1 ini dapat disebutkan sebagai berikut. Ini untuk mengetahui keterlaksanaan RPK dilakukan monitoring dan evaluasi. Dengan cara apa? Silakan. Caranya tuliskan, kalau harus 1, 2, 3 ya 1 belum, 2 belum apa. Nah, instrumen yang digunakan apa? Kemudian bagaimana hasilnya? Berdasarkan hasil analisis terhadap apa ini tadi? Menunjukkan bahwa keterlaksanaan RPK siklus 1 berapa. Nah, kemudian kualitasnya apa, sangat baik apa baik, kan ada itu instrumen itu. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa sudah terlaksana dengan baik, atau itu gimana maksudnya? Mungkin ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana, atau terlaksana tapi tidak sesuai rencana. Misalnya karena ada mundur waktunya atau jamnya dikurangi, itu kenapa? Sebutkan alasannya. Nah, kemudian apa saja, silakan yang dimonet, yang dimonitoring dan yang dievaluasi di siklus 1 itu apa saja. Tentu sesuai dengan tujuan daripada RPK tadi. Kalau nanti cuma ada 2 ya hapus. Ini kan saya sampai D, kalau misalnya sampai E. Kalau misalnya tidaknya sampai E, yang terakhir adalah tentang well-being. Well-being siswa atau student well-being. Dilaksanakan apa? Gimana caranya? Terhadap siapa? Misalnya sampelnya berapa, ya tuliskan di sini dengan cara apa, menggunakan instrumen apa. Hasilnya bagaimana? Pada refleksi dan tidak lanjut. Refleksi ini memperhatikan hasil analisis data pada setiap hasil monet tadi, kemudian dibandingkan dengan indikator keberhasilan. Apakah sudah dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan apa belum? Sebenarnya kalau di siklus 1 sudah diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan, tentu tidak perlu lagi dilanjutkan ke siklus 2. Tapi karena diharapkan minimal 2 siklus, ya biasanya di siklus 1 belum berhasil sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dilanjutkan siklus 2. Nah, dugaan sementara penyebabnya apa? Oleh karenanya dilanjutkan siklus 2 dengan cara apa? Tindakannya apa? Apakah masih sama dengan siklus 1 atau sekedar tutor teman sebaya? Misalnya siklus 1 tadi tinggal 10 yang masih belum berhasil mencapai hasil yang diharapkan. Mungkin ada biasanya dengan tutor teman sebaya, dia kalau diklat ya diajari oleh teman-temannya dalam kelompok sehingga dicapai semuanya dapat mencapai hasil yang diharapkan. Nah, tentu langkah-langkah siklus 2 itu ya hampir sama dengan langkah siklus 1. Persiapannya apa ya? Kalau mau pakai tabel ya pakai tabel, pelaksanaannya bagaimana, kemudian monetnya itu sama ya, instrumennya apa, caranya sama, kemudian hasil analisisnya, kemudian refleksi dan tindak lanjut. Dengan memperhatikan siklus 2 ini, data hasil monet dan analisisnya ternyata telah dicapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Oleh karenanya pelaksanaan RPK ini dicukupkan sampai pada tindakan siklus 2 dan tidak dilanjutkan ke tindakan siklus 3. Hasil RPK, tentu hasilnya ini sesuai dengan tujuannya. Bisa dibuat tabel, berapa kuantitasnya tadi dari tujuan tadi, apa saja yang dimonet tadi, dari hasil monet tadi, kemudian kuantitatif itu persennya berapa, kualitasnya berapa untuk siklus 1 dan siklus 2. Baru nanti bisa dibuat diagram batangnya, diagram batang hasil pelaksanaan RPK siklus 1 dan siklus 2. Jadi kalau gambar itu nomornya di tengah bawah ya Bapak Ibu. Nah, berdasarkan tabel 3.6 dan gambar 3.1 menunjukkan bahwa pada pelaksanaan RPK dengan judul apa? Pada akhir tindakan siklus 2 telah diperoleh hasil-hasil sebagai berikut.
silakan hasilnya, terutama yang di siklus 2 tadi. Baru sumber daya, ada manusia dan non manusia. Sebutkan yang manusia apa, yang non manusia apa. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada observasi, mungkin ada angket, wawancara, atau mungkin tes. Silakan sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu gunakan teknik itu pada RPK tadi ya, kepada pelaksanaan RPK. Kemudian instrumen yang digunakan apa saja. Kemudian dampak student well-being atau kebahagiaan murid. Dampak student well-being-nya apa yang telah Bapak Ibu kemukakan di atas tadi, dikemukakan lagi di sini. Bagian B, kajian manajerial. Ya, pengantarnya lah ya. Nah, kalau tadi di sebelumnya tadi hanya garis besar, nah sekarang per standar. Juga persiapannya boleh ditulis pakai tabel begini. Apa aja yang Bapak Ibu lakukan, kapan dilaksanakan. Kalau perlu keterangan lebih lanjut, silakan beri keterangan. Kemudian pelaksanaannya, kapan dilaksanakan. Boleh pakai tabel begini, apa yang jenis kegiatan yang dilakukan apa, kapan dilaksanakan. Keterangannya, kalau mau tulis ini ada di foto kegiatan, ada di lampiran berapa misalnya, silakan. Kemudian hasilnya, nah, ini hasil kajian manajerial sekolah asal, itu SKL-nya bagaimana, kemudian standar isinya. Nah, tentu ini kalau tadi di bagian awal profil tadi hanya per standar, sudah per indikator, bahkan per subindikator juga boleh. Nah, kemudian untuk menentukan, nah, ini indikator ini, nikah ya, ada C, tolong nanti Ibu. Nah, baru rekomendasinya apa? Itu. Lanjut. Standar isi dan seterusnya. Sekolah magang 1, magang 2 sama. Bahkan foto-foto saja boleh ya. Standar pendidikan atau pendidikan, standar sarpras, indikator yang sudah mencapai SMP mana, yang belum mana, rekomendasinya bagaimana. Nah, ini sekolah magang. Sekolah magang itu apa nama sekolahnya? Dan ini sama ya. Saya kira tidak perlu nanti kelamaan ya. Lanjut terus. Standar pendidikan tenaga kependidikan, standar sarpras, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Baru peningkatan kompetensi berbasis AKPK, kegiatan menulis sebagai calon kepala sekolah, ini kan sudah ada di panduan tadi ya. Cara menulis belajar dengan kepala sekolah, mentor 2 ini ada wawancara, dokumen, observasi kegiatan yang dilakukan kepala sekolah mentor 1 atau observasi lingkungan atau kondisi sekolah magang 2. Namun ya pada di panduan. Berikut ini distribusikan persiapan. Kan waktu itu sudah membuat matrik itu persiapannya apa saja. Nah, baru kalau di sini sudah dilaksanakan kapan dan ada keterangannya kalau bukan. Kemudian pelaksanaannya boleh digunakan tabel ini, dilaksanakan kapan. Jadi setiap kegiatan Bapak Ibu tuliskan di sini kapan dilaksanakan. Baru kalau perlu keterangan diberi keterangan. Nah, hasil dari ini ya peningkatan kompetensi apa pada indikator berapa. Yang lemah kan satu-satu. Kemudian ditandai dengan apa? Tandanya apa kalau sudah meningkat itu? Ataukah karena berdasar ditandai dengan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah mentor menyatakan bahwa sudah terjadi peningkatan. Silakan. Apa dasarnya? Atau berdasarkan perasaan. Nah, baru penutup, kesimpulan. Nah, itu kesimpulannya sesuai dengan tadi melalui pelaksanaan RPK di sekolah asal dapat apa, meningkatkan apa saja. Kalau 5 ya ini ABCDE. Kemudian melalui analisis manajerial dapat meningkatkan apa. Melalui peningkatan kompetensi. Ya, ini jadi ini tentu sesuai dengan tujuannya. Jangan sampai jaga sembung. Nah, baru saran. Bahkan lihat bagaimana membuat saran itu pada pihak-pihak yang berkepentingan.
terus daftar pustaka. Silakan cara menuliskan daftar pustaka itu. Saya kira ini bukan hal baru ya. Silakan pelajari bagaimana cara menuliskan daftar pustaka. Baru yang bagian akhir. Nah, bagian akhir itu tentang lampu. Baik, kita lanjutkan. Maaf tadi ada sedikit gangguan ya Bapak Ibu. Kita lanjut dalam bagian terakhir ya. Jadi ini draft laporan bagian terakhir yaitu tentang lampiran-lampiran. Nah, di lampiran ini sesuai dengan yang tadi lampiran bagian awal itu apa saja. Silahkan nanti dituliskan sesuai dengan apa yang ada di pedoman. Silahkan lihat di video sebelumnya. Kemudian lampiran B. Nah ini B tadi kan ada 3. B1 tentang kegiatan. Nah, ini bukan RTK tapi RPK ya. Nah, apa saja yang dilampirkan. Tulis halamannya ini halaman. Nah, usahakan ini warnanya berbeda dengan yang lampiran-lampirannya. Masa putih-putih juga ya. Kalau ulang besar saya besarkan. Nah ini ya, jadi itu lampiran B1 itu tentang kegiatan RPK. B2 tentang kajian manajerial. Apa saja yang Bapak Ibu lampirkan di kajian manajerial ini. Dan B3 terkait dengan peningkatan kompetensi berdasarkan hasil AKPK. Baru nanti lampiran-lampirannya. Sekali lagi, upayakan pembatas-pembatas ini warnanya berbeda dengan, jangan pembatasnya juga putih, tulisannya juga putih. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, khususnya peserta diklat calon kepala sekolah, baik yang bertanya maupun yang tidak bertanya, sudah saya bagikan tentang draft. Namanya juga draft. Silakan nanti kalau mau di ATM, boleh difoto, atau kalau nanti saya sempat bisa saya unggah di Google Drive. Kemudian linknya akan saya berikan di komentar dari di bawah video ini. Nah, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.